Salam jumpa, saudari-saudara, sahabat Rema yang terkasih. Pada hari ini, tanggal 22 Agustus, Gereja memperingati Bunda Maria Ratu. Bunda Maria yang diangkat menjadi Ratu Surga. Bacaannya masih bacaan hari biasa, diambil dari Injil Matius, bab 22, ayat 1 sampai dengan 14. Mengenai undangan setiap orang yang kalian jumpai di pesta nikah ini, diberi judul dalam liturgi seperti itu. Jadi undangan nikah, seorang dikatakan hal kerajaan seorang raja yang mau mengadakan pesta, tetapi yang diundang malah justru tidak mau hadir. Lalu menyuruh orang sembarangan untuk bisa masuk. Seluruh orang pokoknya dijumpai itu untuk ikut dalam perjamuan pesta. Ini bacaan Injilnya. Dan lalu hubungannya apa antara Maria Ratu dengan bacaan itu? Nah, saudari, sudah terkasih dalam Tuhan, kita harus belajar dari Ibu Maria sendiri sebetulnya. Ibu Maria itu dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah dia yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Sehingga dia seminggu yang lalu kita rayakan hari rayanya, yaitu diangkat ke surga dalam badan dan jiwanya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa pada hari raya itu Tuhan mau punya maksud apa. Ternyata gereja meyakini bahwa dia adalah Ratu surga. Untuk apa? Dia adalah Ratu iman bagi diri kita sendiri, di mana rencana Tuhan terjadi dalam diri Bunda Maria, dia yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Dan di situ kita bisa melihat undangan yang datang ke pesta itu sebetulnya hendaknya adalah seperti Bunda Maria yang diundang, ditawari dengan mengatakan kata ya, lalu dia konsekuen. Nah, ini kita bisa lihat bahwa Bunda Maria adalah potret dari orang yang mendapatkan undangan dan yang melakukannya. Nah, sekarang kerumitan dalam diri kita adalah kita seringkali mempunyai keinginan yang ada dalam diri kita. Kita mempunyai juga kesulitan dan hambatan dan tantangan dalam hidup kita. Itu yang seringkali membuat kita tidak peka akan rencana Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita pada peringatan hari ini, yakni supaya kita ingat terus akan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kita mempunyai cita-cita, dan cita-cita itu ibaratnya bisa dikatakan bahwa ini adalah tujuan sementara di dunia. Tapi kalau yang namanya tujuan hidup, ini harus kita pegang terus-menerus. Walaupun cita-cita itu tetap ada, tetapi di atas setelah kita itu melakukan cita-cita itu, kita masih bisa melakukan, mengingat tujuan hidup kita, yakni kebersatuan kita dengan Allah. Undangan ini sebetulnya adalah undangan pesta. Tuhan tidak mengundang orang untuk mengalami kesulitan, tetapi undangan itu adalah undangan untuk bahagia. Nah, saudari, saudara, sahabat Rema yang terkasih, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, tujuan hidup kita adalah untuk membuat kita merasakan diri sebagai orang yang dipilih untuk berbahagia bersama dengan Allah. Nah, maka sikap kita harus bagaimana? Sikap kita tetap sadar mempunyai halangan, mempunyai masalah, mempunyai keterbatasan, mempunyai kekurangan, mempunyai hal-hal yang menghambat hidup kita. Kita sadar kita punya itu. Namun, di balik kesadaran itu, kita masih punya Tuhan yang menguatkan sehingga kita bisa menantang hambatan itu, menghadapi hambatan-hambatan itu, sehingga kita tetap bisa melampaui itu dengan baik. Walaupun kita mungkin akan berdarah-darah dalam kita menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kita, namun undangan Tuhan tetap harus kita tanggapi dengan rasa optimis. Walaupun kita harus berjuang, kita tetap harus datang ke dalam perjamuan itu. Jangan sampai kita ditinggalkan. Alasan-alasan duniawi itu bukan alasan-alasan yang suci di mata Tuhan. Namun Tuhan hanya mau untuk misalnya itu menerima alasan-alasan itu kalau berkaitan dengan Tuhan memberikan tugas yang lain mungkin dalam diri kita, sehingga kita mungkin terlambat datang ke dalam undangan itu. Namun Tuhan tidak mau untuk menerima
alasan-alasan dunia itu. Maka mari saudari kasih, kita bergegas untuk datang menyambut undangan itu dan mau hadir dalam pesta raja seperti dalam perumpamaan hari ini. Selamat merenungkan sahabat-sahabat Rema. Semoga Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakan. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.